Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti workgroup dan mengganti IP. Pertama-tama pada My Computer, klik kanan, lalu pilih Properties. Kemudian, pada Computer Name, Domain, and Workgroup Settings, pilih Change Settings. Kemudian, rename this computer, lalu klik Change. Gantilah nama workgroup sesuai keinginan Anda. Pada kali ini saya akan mengganti dengan grup kerja. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian klik OK. Oke. Dan untuk bisa melakukan perubahan, kita harus merestart komputer kita terlebih dahulu. Komputer akan di-restart. Ya, kemudian kita akan cek ya, apa sudah berubah workgroup-nya. Ini dia, nama workgroup sudah berubah. Yang selanjutnya, kita akan mengubah IP connection. Pada search, kita cari network configuration. Nah, pada local area connection ini kita klik, lalu properties. Sebelumnya kita buka pada command prompt untuk mengetahui IP kita sebelumnya. Maksudnya IP kita yang saat ini. Nah, ini dia IP kita yang sekarang. Sekarang kita akan merubah. Klik pada Internet Protocol version 4. Pilih pada use following IP address, masukkan IP yang Anda inginkan. Ini saya akan menggunakan 10 126 114. Pada subnet masih sih sebagaimana. Klik OK. Oke. Cek pada di config. Ini dia, IP kita sudah berubah. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan setting proxy. Di proxy yang kita gunakan ini adalah proxy dari ITS supaya kita bisa mengakses internet dari ITS. Pertama-tama klik start, lalu internet option. Pilih pada local area network setting, connections, lalu local area network settings. Centang pada use proxy. Pilih proxy .its.ac.id dan portnya 80. Jika Anda tersambung dengan internet dari ITS, Anda akan bisa mengaksesnya, tapi terlebih dahulu Anda harus login dengan email yang Anda miliki. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan ping melalui CMD. Pertama-tama kita buka dari Windows, kemudian search CMD. Lalu kita run as administrator. Yes.
Lalu kita ketikkan, pada kali ini yang akan kita cek kecepatan networknya adalah situs IS-ITS. Ping is.its.ac.id. Di sini sudah muncul. Lalu akan kita coba memping secara tanpa henti. is.its.ac.id min ping. Akan dilakukan ping secara tanpa henti. Jika ingin menghentikannya, klik Ctrl+C. Lalu kita akan coba mengirimkan data sebanyak 1000 byte atau 1 kilobyte. Caranya ping min L 1000 lalu is.its.c.id min p. Ya, ini udah berhasil. Sekarang yang akan kita coba adalah mengubah peraturan firewall yang ada di Windows. Kita akan mencoba mematikan firewalls yang ada pada Windows. Pertama-tama, search Windows Firewall. Kita klik pada jadi di sini sudah diatur turn off, oke. Lalu pilih advanced settings, pilih inbound rules. Pada remote hingga routing kita blok. Jadi mulai dari sini hingga routing. Kita klik kanan, enable rule. Ini sudah. Lalu pada outbound rules sama juga, kita blok mulai dari remote hingga routing. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba ngeblok disk C. Pertama-tama buka disk C, klik kanan, pilih properties, pilih security, pada user kita edit, pilih semuanya deny, lalu apply, yes, continue. Kita tunggu. Ya, dan ini udah selesai. Sekarang kita coba. Sudah tidak ada disk C. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba mengsuperhiddenkan semua folder dan file dari users dengan cmd. Pertama-tama kita klik Run as Administrator, lalu kita change directory menjadi C saja. Lalu ketik trip plus S plus H users. Ini coba kita lihat. User sudah tidak terlihat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai network profile. Jadi network profile pada Windows itu ada 3. Yang pertama adalah home network, work network, dan public network.
pertama home network ini, Anda bisa mengaktifkan ini pada saat Anda berada di rumah. Perbedaannya dengan yang lain, pada home network Anda bisa men-sharingkan data yang ada di PC Anda secara bebas dengan PC yang lainnya. Kemudian, pada work network ini Anda juga bisa berbagi dengan PC lain. Anda juga dapat melihat folder yang di-sharing oleh PC lain, sedangkan public network ini tidak akan mengizinkan Anda men-sharing ataupun Anda tidak dapat melihat folder lain yang di-share sama orang lain. Jadi, untuk dapat mengubahnya, kita tinggal klik seperti ini, lalu kita tinggal melihat komputer atau device yang ada di jaringan sekitar kita, lalu ini untuk mengubah peraturannya. Sedangkan kalau pada public Anda tidak akan dapat sharing atau melakukan hal lainnya. Sebaiknya jika di tempat umum Anda memilih pada public supaya orang lain tidak bisa membuka folder-folder Anda yang Anda sharingkan. Yang akan saya jelaskan sekarang ini adalah mengenai remote desktop dan remote assistant. Apa sih perbedaan remote desktop dan remote assistant ini? Pada remote desktop, jika Anda mengambil alih desktop atau mengakses desktop yang IP-nya sudah Anda masukkan, maka yang diakses tersebut pada PC-nya akan blank. Jadi yang kita akses tersebut tidak dapat membuka PC-nya pada saat itu. Jika remote assistant, kedua PC ini masih dapat diakses secara bersamaan, dan keduanya ini membutuhkan koneksi internet. Yang pertama, saya akan mencontohkan mengenai remote desktop. Bagaimana cara mengaksesnya? Buka remote desktop connection. Nah, Anda tinggal memasukkan IP komputer yang ingin Anda akses di sini, lalu connect, dan nantinya Anda akan terhubung dengan sendirinya kepada komputer yang ingin Anda akses tersebut. Kemudian ini saya mencontohkan yang remote assistant. Pertama-tama kita search remote assistance. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Kita pilih yang invite someone you trust to help you. Kita save this invitation. Kita save. Jangan lupa simpan password ini untuk komputer yang nantinya akan mengakses PC ini. Tinggal Anda buka, dan jangan lupa terhubung dengan local area network yang sama. Pada PC yang satunya nanti bisa langsung memasukkan password, dan Anda pun bisa melakukan remote assistant. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sharing folder. Pertama-tama, buat folder baru dengan nama NRT. Kemudian klik kanan, share with specific people, pilih everyone. Kita tinggal add, lalu share. Klik done. Jadi nanti komputer yang tersambung pada network yang sama dengan kita dapat mengaksesnya dengan cara bisa membuka network lalu memasukkan IP kita di lokasi ini. Nantinya akan dapat menemukan folder yang tadi kita share itu.